Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anandaku semuanya? Masih semangat ya belajarnya? Hari ini kalian akan belajar bersama Ustadzah Nia dalam pembelajaran Al-Islam. Yang pertama, kita akan belajar tema 1 imaniyah, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kelas 1 kalian sudah belajar tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kalian di kelas 1 sudah mempelajari iman kepada Allah. Sekarang Ustadzah mau bertanya, Allah ada di mana? Ternyata Allah itu ada di Arsy. Arsy itu di mana? Arsy itu adalah singgasana Allah yang paling tinggi. Selanjutnya, Ustadzah akan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang rukun iman? Iman berarti percaya dan yakin dengan hati, diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Ta'ala berarti meyakini dan mempercayai dengan hatinya, serta membenarkan bahwa Allah Ta'ala adalah Ar-Rabb. Jadi kalian pertama harus yakin, percaya, kemudian yakin di dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan kalian, diucapkan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Anak yang solih dan solihah, mari kita pelajari rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti kita percaya sepenuhnya bahwa Allah Ta'ala menciptakan malaikat dalam jumlah yang banyak dengan tugasnya masing-masing. Siapakah malaikat? Malaikat adalah salah satu makhluk gaib yang diciptakan Allah Ta'ala dari cahaya atau nur. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Mereka tidak pernah menolak perintah Allah dan tidak bermaksiat. Beriman kepada malaikat Allah berarti juga meyakini dengan keyakinan yang sebenarnya bahwa para malaikat memiliki wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan tugasnya masing-masing. Jumlah malaikat sangatlah banyak. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Nah, ini ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Yang pertama, ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian ada malaikat Mikail, tugasnya menurunkan rezeki. Ketiga ada malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Ada malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa. Kemudian ada malaikat Mungkar, tugasnya bertanya di alam kubur. Ada malaikat Nakir,
bertanya di alam kubur. Kemudian ada malaikat rokib, tugasnya mencatat amal baik. Malaikat atid, tugasnya mencatat amal buruk. Kemudian ada malaikat Malik dan Ridwan, menjaga neraka dan menjaga surga. Menjaga pintu surga ya dan pintu neraka yang terakhir. Kemudian di sini ada lagu 10 malaikat Allah dengan nada ampar-ampar pisang. Silakan semua anandaku didengarkan dan bisa dihafalkan. Lagu 10 Malaikat Allah. Nada lagu ampar-ampar pisang. 1, 2, 3. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas memberi rizki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Mungkar dan Nakir bertanya dalam kubur. Malaikat Raqib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Semua malaikat patuh pada Allah. Ayolah kawan, mari kita hafalkan. Baik, anak-anakku level 2 SD Terpadu Putra Harapan, Ustadzah punya kisah teladan. Nah, kisah teladan ini diambil dari kitab Sahih Muslim yang diceritakan tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu seorang tokoh kafir Quraisy yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, dia bersumpah atas nama Latta dan Uzza di hadapan teman-temannya. Dia akan menendang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika melihat Rasulullah sholat di Baitullah. Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sana, lalu Abu Jahal lari. Perlahan-lahan Abu Jahal siap menendangnya. Tiba-tiba Abu Jahal lari ketakutan dan wajahnya pucat. Kenapa Abu Jahal lari ketakutan? Karena orang di sekelilingnya melihat kebingungan. Lalu seorang temannya bertanya, "Apa yang terjadi padamu, Abu Jahal?" Abu Jahal menjawab, "Apakah kamu tidak melihat ada parit api yang membentang saat aku hendak mendekati Muhammad? Mengerikan sekali. Aku melihat sayap-sayap keluar dari parit api itu," terang Abu Jahal. Ternyata yang dilihat Abu Jahal adalah malaikat yang berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai saja Abu Jahal mendekatiku, malaikat akan mencabik-cabiknya." Nah, dari kisah teladan tersebut dapat kita ambil bahwa ketika kita yakin dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan yang baik, maka Allah akan melindungi kita. Seperti kisah teladan ini, ketika Abu Jahal akan berbuat jahat dengan cara mendendang Muhammad atau Rasulullah ketika sedang sholat, tiba-tiba Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah Ustadzah akhiri ya. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.